Sahabat setia channel Berkah Ilahi yang dirahmati Allah, agama Islam telah mengatur segala perkara, termasuk waktu tidur. Jadi, sebagai umat Islam, wajib tahu waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendatangkan keburukan. Dilarangnya tidur pada waktu tertentu ini tidak dilakukan tanpa alasan. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukumnya. Waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur." Namun, umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya, karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sebaiknya dihindari. Berikut ini waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta penjelasan mengapa waktu itu dibenci menurut agama Islam. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidur usai menunaikan sholat subuh atau hailullah. Kata hailullah sendiri diambil dari kata hala yahulu haulan yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun biasanya waktu pagi hari usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya hindari hal tersebut. Pasalnya, tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas karena bangunnya nanti akan terlalu siang, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya yakni tidur selepas sholat asar atau ailullah. Kata ailullah diambil dari kata illat yang bermakna penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah sholat asar hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Setelah itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai sholat asar sampai dengan waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Jadi sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. Yang ketiga, tidur sebelum menunaikan sholat isya. Tidur sebelum melakukan sholat isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Basrah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya.
Hal ini karena biasanya menyebabkan umat muslim melewatkan sholat Isya hingga keesokan harinya. Para muhaditsin dan ahli hadis menerangkan bahwasanya tidur sebelum sholat Isya. Oleh sebab itu, At-Tirmizi mengatakan, mayoritas ahli ilmu hadis mengatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Tidurlah setelah sholat Isya dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah seperti sholat tahajud dan juga witir. Demikianlah pembahasan mengenai 3 waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi yang singkat ini bermanfaat bagi sahabat semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.